Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Khairullah dari kelas R1G. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang memenuhi kelanjutan tugas menyimak tentang lagu Rhoma Irama. Di sini saya mengambil 5 lagu, yaitu Pengorbanan, kedua Anak Pertama, ketiga Seni, keempat Bencana, dan yang kelima adalah Perbedaan. Di sini saya ingin pertama-tama tentang lagu Pengorbanan, tentang maknanya dan pesan moralnya. Perjuangan takkan terelakkan. Dalam menempuh kehidupan, pengorbanan pasti dibutuhkan. Dalam setiap perjuangan, berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, dan berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Maknanya mengharapkan sebuah pencapaian yang ingin dicapai melalui banyaknya pengorbanan yang diberikan dari segala hal, bentuk tekad untuk hidup yang harus dijalani. Kesuksesan dan makna hidup seringkali lahir dari usaha dan pengorbanan yang tulus. Pengorbanan demi pergaulan seringkali kita temukan demi teman. Tak putus berteman, terkadang perlu pengorbanan. Maknanya terkadang dalam menjalani sebuah pertemanan perlulah adanya pengorbanan. Hal ini sebagai komitmen kita sebagai makhluk sosial haruslah bergaul dan berbaur sesama manusia. Meskipun terkadang membutuhkan kompromi atau usaha yang lebih, namun pengorbanan tersebut sebaiknya tetap seimbang dan tidak merugikan diri sendiri. Direlakan penderitaan sendiri demi kebahagiaan seorang teman, bahkan dikorbankan kepentingannya kepribadiannya demi tak merusak persahabatan cintanya seorang kekasih. Bertirak birahi, tapi cinta teman sejati berbalaskan budi. Maknanya sebagai seorang teman akan selalu menjaga pertemanannya walaupun ada permasalahan, pasti mengesampingkan kepentingan kepribadiannya. Cinta sejati dalam berteman dilandasi oleh ketulusan dan saling menghargai, bukan sekadar nafsu atau keinginan pribadi, melainkan balasan berupa kebaikan dan rasa syukur. Dengan cinta, manusia sanggup menghadapi tantangan. Tanpa cinta, maka manusia tidak akan mampu berkorban. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Maknanya dalam semua bentuk pengorbanan pasti ada alasan dasar mengapa sebuah melakukannya. Seperti halnya cinta, di mana semua orang memotivasikan dirinya untuk menerjang semua tantangan dan perjuangan demi cinta yang memberikan makna dan alasan bagi dia untuk bertahan dan berkorban demi hal-hal yang mereka anggap berharga. Tanpa cinta, hidup ini tidak akan bermakna. Pengorbanan dengan keikhlasan sungguh suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridho Tuhan. Maknanya, sebuah pengorbanan pastinya mempunyai nilai value dari yang dia kejar. Dengan itu akan mendapatkan perasaan yang batin, lubuk hatinya, niat yang tulus untuk mendapatkan keridhaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan memiliki makna yang mendalam dan membawa keberkahan. Selanjutnya, lagu kedua, Anak Pertama judulnya. Kini aku gembira, yang kutunggulah tiba, anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Sungguh cantik rupanya, mirip wajah ibunya. Betapa bahagia hai dengan kehadirannya. Maknanya dari anak merupakan anugerah Tuhan yang membawa kebahagiaan besar dalam hidup. Adanya perasaan sukacita dalam kelengkapan keluarga, perasaan bersyukur dan bangga atas kehadiran buah hati pertama yang dilahirkan. Kau kujadikan raja di dalam rumah tangga, kucurahkan semua hanya untukmu sayang, buah hati wahai pertama, besarlah kau segera anakku yang pertama. Maknanya sebuah anak pertama pastinya mencurahkan semua perhatiannya kepada anaknya demi memberikan yang terbaik untuk anaknya, serta memiliki harapan besar agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan membanggakan di masa yang akan datang. Yang tiada terkira hapus semua duka bila ku memandangnya anakku yang pertama.
Maknanya kehadiran seorang anak dapat membawa kebahagiaan yang luar biasa, bahkan mampu menghapus segala kesedihan dan beban hidup. Anak anak menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya. Kau kujadikan raja di dalam rumah tangga, kucurahkan semua hanya untukmu sayang. Maknanya orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan sepenuhnya untuk anaknya. Anak dianggap sebagai anugerah yang sangat berharga, sehingga mereka diperlakukan dengan penuh cinta dan dijadikan prioritas dalam keluarga. Oh buah hati, wahai permata, besarlah kau segera, anakku yang pertama. Kini aku bergembira, kutunggulah tiba. Anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Pesan moralnya, momen pertama melihat sang buah hati lahir memberikan rasa kebahagiaan dan syukur mendalam. Segala harapan melihat anak untuk tumbuh berkembang, menjadikannya mempunyai pegangan untuk senantiasa mengingat selalu kedua orang tuanya. Lanjut ke lagu ketiga, yaitu judulnya Seni. Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan, tentu tak pantas bersikap setan, dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas untuk kita bersikap seperti hewan. Artinya kita tahu bahwa bangsa kita adalah negara yang religius, yang percaya menanamkan nilai-nilai berketuhanan. Lantas kita tidak layak mempunyai sifat setan. Kita haruslah sadar bahwa mempunyai manusia, bahwa kita mempunyai alat berpikir di otaknya. Haruslah sadar akan menjaga keperilakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai luhur yang kita anut sebagai manusia yang beradab. Kau dengar kesesatan, kau dewakan nafsu setan, tiada lagi haram-haram, tiada lagi kesopanan, tiada lagi adanya kesopanan. Maknanya manusia mau menanamkan perilaku yang mengarah ke kesesatan selayaknya setan yang tak bisa menahan nafsu, maka dia adalah golongan orang yang tidak tahu akan hukum agama, tidak bisa membedakan makna yang haram dan halal, tidak akan tahu sifat perilaku, dia akan diaki dari sudut pandang orang lain. Kau lupakan agama, kau hancurkan budaya, kau tebarkan bencana, kau hapuskan susila. Maknanya dari bait sebelumnya sudah dijelaskan, dari tindakan yang kita hendaki tanpa melihat konsekuensinya atas perbuatannya bisa berakibat fatal. Di bait ini menerangkan bagaimana seorang akan mendatangkan malapetaka. Ini sebagai peringatan untuk seorang yang tidak melupakan agama, nilai-nilai budaya, dan norma susila yang menjadi pedoman hidup. Jika tidak ada yang menimbulkan kerusakan yang merugikan banyak pihak, sebagai manusia kita diingatkan untuk menjaga moral, tradisi, dan keimanan yang agar tercipta harmoni dalam kehidupan. Ayo kita ke jalan ke Tuhan, ayo kita tunjukkan kepribadian, ayo kita tegakkan sendiri agama, ayo kita tegakkan budaya bangsa. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Maknanya ini sebagai bentuk ajakan ke arah jalan yang benar sesuai anjuran kodrat kita terhadap anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan menegakkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Dari setiap tindakan kita haruslah menjalani kehidupan dengan kebahagiaan yang ada, kesopanan, moral, dan iman yang menjadikan kita sebagai bentuk keberadaannya etis dalam menegakkan kepercayaannya. Setuju kalau kita bernyanyi bersama-sama dan tetap dalam iman kesopanan. Baik, yuk menyanyi bersama. Seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia, suci murni dan tiada dosa. Di sini maknanya seni memiliki artian sendiri dalam bahasa maupun nilai visual dan keindahannya yang mempunyai makna terkesan dan menyikapi estetika. Dari bahasa kita bisa mengekspresikan dalam hal kepercakapan untuk menaungi persatuan antar bangsa yang bebas dari unsur-unsur negatif.
serta dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Tetapi manusia menodainya, seni pun diperkosa demi hawa nafsunya. Maknanya sebagai seni yang harus menjadi ekspresi keindahan dan kejujuran sering disalahkan gunakan oleh manusia memenuhi ambisi dan hawa nafsu. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga kemurnian seni dan menggunakannya dengan tujuan yang mulia. Ayo gunakan seni demi agama, ayo gunakan demi seni demi negara, ayo gunakan seni untuk kebaikan, ayo gunakan seni untuk keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan yang dalam iman. Maknanya di sini mengisyaratkan dari objek seni mempunyai pemaknaannya bersifat universal dan menggunakan katanya yang berekspresi seni perlu dengan tetap menjaga akan kesopanan, moralitas, dan keimanan, sehingga seni dapat memberikan manfaat positif bagi individu dan masyarakat. Bagaimana mesti bernyanyi bla bla bla. Sini mempunyai lagu bait berikutnya ini punya kesan di sini bahwa lagu juga mengajak orang lain ya mengikuti bernyanyi bersama dengan khas intonasi yang cukup gampang untuk diikuti. Ya kayak nadanya dadada, dododo, nanana, yang lain-lain. Selanjutnya lagu berikutnya tentang judulnya Bencana. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana macam-macam malapetaka? Maknanya tangisan saja tidak cukup untuk menghadapi berbagai bencana dan malapetaka di dunia. Diperlukan tindakan nyata, kepedulian, dan upaya bersama untuk mengatasi masalah dan membawa perubahan positif bagi kehidupan. Gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Maknanya bencana baik terjadi dari alam itu sendiri maupun perbuatan manusia adalah bentuk kesadaran kita untuk memahami betapa banyaknya fenomena yang membawa penderitaan dan memakan korban. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi tantangan hidup, peduli terhadap sesama, serta menjaga kedamaian dan keharmonisan. Seakan-akan di dunia tidak lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Maknanya ketiadaan kehidupan berdampak dari tingkah laku manusia, dari bentuk perbuatannya, ataupun balasan dari Sang Maha Pencipta kepada hambanya. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Maknanya bahwa bencana alam dan konflik yang terjadi bisa jadi merupakan akibat dari kesombongan manusia yang merasa sudah menguasai dan menundukkan alam semesta. Hal ini mengingatkan kita untuk lebih rendah hati dan menghargai kekuatan alam serta menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma pada akan slogan. Maknanya jangan terlalu menganggap agama hanya sebatas ucapan tanpa diwujudkan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Akan sebuah keimanan kita menjadi kosong dan tidak berarti. Keimanan yang sejati harus tercermin dalam amal perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata. Masihkah perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana macam-macam malapetaka? Ini pesan moralnya, meskipun kita sedih dan terpukul dalam melihat dunia yang dilanda sebagai bencana dan malapetaka, air mata saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita diajak untuk lebih sekadar meratapi keadaan,
tetapi juga untuk bertindak, memberi bantuan, dan mencari solusi untuk meringankan penderitaan. Sini bait-bait selanjutnya nih sama kayak bait pertama, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban dan juga kekerasan per orang yang menghantui kehidupan. Ini sama dengan bait kedua yang dari judulnya, seakan-akan di dunia tidak ada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tidak ada lagi ketentraman. Ini sama aja dengan bait ketiga, semua akan makna dan pesan moralnya. Selanjutnya judul lagu Perbedaan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada yang sudah yang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Maknanya tingkat sosial antara kaya dan miskin haruslah menyambungkan silaturahmi sesama manusia, merupakan bagian dari sebuah takdir untuk saling melengkapi. Dari perbedaan status ini mengajarkan kita untuk nilai kehidupan yang saling membutuhkan satu sama lain, yang menciptakan solidaritas dan keseimbangan di lingkungan masyarakat. Tentu begitu juga dalam hal jabatan, tingkatnya ada yang rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Maknanya, jabatan dan pangkat mempunyai peran dan tanggung jawab sendiri. Adanya perbedaan jabatan dari yang rendah hingga yang tinggi adalah hal yang wajar diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Tidak ada jabatan yang lebih penting dari yang lain jika kita semua berkontribusi untuk kebaikan sesama. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak perbedaan di antara insan, justru menunjukkan keadilan Tuhan. Maknanya, status atau jabatan tidak membuat seseorang lebih tinggi atau rendah di hadapan Tuhan. Sesama manusia dipandang setara, dan perbedaan yang ada adalah bagian dari keadilan Tuhan untuk menunjukkan keberagaman hidup. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak bersombong diri. Kalau semuanya konglomerat pasti tak ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang berpangkat, pasti tidak ada yang diperintahkan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Maknanya dalam pekerjaan pasti mempunyai prospek kedudukan, peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu sebagai bentuk keseimbangan dalam roda kehidupan. Jika semua orang mempunyai status sosial pekerjaan yang sama, akan mengakibatkan ketimpangan sosial secara menyeluruh. Dalam kehidupan ini kita diajak untuk menghargai peran masing-masing, baik sebesar maupun kecil, karena semua saling melengkapi dan mendukung kelangsungan hidup bersama. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran, hanyalah takwa dan keimanan, nilai manusia di depan Tuhan. Maknanya, jangan menilai seseorang dari apa yang dimiliki sekarang selama dia hidup, karena semua itu hanyalah titipan semata yang ada di dunia. Tapi beda dengan seseorang yang selalu memberikan kebaikan dalam menjalani pemerintahan agama yang dia pegang. Jadi janganlah kita membandingkan akan golongan seseorang dari benang manusia itu sendiri, karena tingkatan tertinggi dari menilai kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan diukur dari hati amalnya, bukan dari duniawinya. Selanjutnya ini baitnya sama dengan bait pertama dan bait kedua. Memang sudah diatur dalam hidupnya ini semua berbeda. Orang yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan, dan ada tingkatnya, ada juga rendahnya, ada menengah, ada yang tinggi, ada tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Mungkin segitu saja dari
isi dari makna dan pesan modal yang disampaikan dalam isi lagunya. Selanjutnya saya ingin nyanyi lagu Perbedaan yang terakhir, yang kelima ini. Ya, di sini saya ingin melanjutkan, bentar, ada di YouTube. Yang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan, ada tingkatnya. Ada yang rendah, ada yang menengah, dan ada tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomer, pasti tak ada pembangunan. Kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang berpangkat, pasti tak ada pemerintahan. Kalau semuanya ada atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Memang sudah diatur dalam kehidupan ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tetap begitu juga dalam hal jabatan, ada tingkatnya. Ada yang rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar kehidupan bisa berputar berjalan. Ya mungkin segitu saja ya lagunya dari bait-bait tersebut. Ya mungkin ada dari perkataan atau lagu yang salah dalam ucapan, yang kurang dipahami juga. Mungkin segitu saja dari saya, Bintang Khairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.